warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diva Maula Fikri dengan NIM 3303031022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas alternatif penyelesaian sengketa, di mana dosen pengampu beliau Bapak Sifaul Amin MH, yang mana saya mencoba menjawab persoalan atau soal yang diberikan beliau untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Yang pertama yaitu bentuk macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Sebelumnya alternatif penyelesaian sengketa atau biasa yang disebut APS yaitu sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana majelis hakim nantinya membuat kesepakatan dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan tujuan yaitu mengestimasi atau mengikat perkara tersebut agar cepat selesai. Bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu bermacam-macam seperti konsiliasi, terus arbitrase, ada mediasi, ada negosiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Melalui litigasi yaitu kedua belah pihak yang berperkara itu penyelesaian sengketanya melalui majelis hakim atau melalui jalur pengadilan, yang mana tata cara dan prosedurnya juga melalui prosedur yang ada di pengadilan. Dan melalui non litigasi itu kedua belah pihak menyepakati bahwasanya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan, yang mana biasanya majelis hakim juga menentukan siapa nanti sebagai APS atau biasanya mediator atau arbiter yang nantinya untuk menyelesaikan atau menjadi penengah dari kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu prosedur dan tata cara bermediasi. Sebelumnya mediasi itu adalah salah satu bentuk dari macam-macam alternatif penyelesaian sengketa, yang mana nantinya kedua belah pihak itu ditengahi oleh mediator untuk win-win solution, yaitu mencapai kesepakatan bersama dari perkara tersebut. Yang mana prosedurnya pertama itu dari majelis hakim menyepakati kedua belah pihak bahwasanya kedua belah pihak bersiap sedia bahwasanya sengketanya akan dibawa keluar pengadilan melalui jalur APS. Dan yang kedua nantinya penunjukan mediator, yang mana biasanya mediator itu ditunjuk oleh majelis hakim, dari majelis hakim, ataupun nantinya kedua belah pihak mengangkat sendiri mediator dari luar pengadilan nantinya juga boleh. Setelah ada pengangkatan mediator, nantinya proses mediasi itu disepakati antara mediator dengan kedua belah pihak yang mana di luar pengadilan, dan nantinya tata cara yang ketiga itu menghasilkan sebuah kesepakatan, yang mana kesepakatan itu nantinya dibawa ke majelis hakim. Bila mana kesepakatan itu menemukan tujuan yang jelas, menemukan hasil dari sengketa tersebut, maka nanti perkara tersebut bisa disahkan atau bisa dibuat putusan oleh majelis hakim. Jika nantinya APS alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut tidak dapat menempuh jalan keluar, maka dilanjutkan dalam sidang pengadilan atau litigasi. Selanjutnya nomor 4 soal yaitu jelaskan mekanisme negosiasi. Mekanisme negosiasi yang pertama yaitu bisa disebutkan tahap orientasi, di mana tahap orientasi ini kedua belah pihak itu memperkenalkan dirinya, dan pada tahap ini juga para pihak itu menyampaikan keluh kesah atau bercurhat kepada seorang yang menjadi penengah, di mana menyampaikan keluh kesahnya masing-masing sesuai dengan perkara sengketa. Dan tahap yang kedua yaitu tahap argumentasi, di
di mana para pihak itu nantinya menyampaikan argumen-argumen yang menjadi penguat bahwasanya para pihak itu ingin memenangkan dalam sengketa tersebut. Dan yang ketiga ada tahap penengah, di mana pihak penengah itu nantinya mencari win-win solution atau mencari jalan keluar dari argumentasi yang sudah disebutkan para pihak. Pihak penengah nantinya mencari penengah agar bisa mendapatkan jalan keluar perkara tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu tahap kesepakatan, di mana ketika pihak penengah sudah mencapai kesepakatan yang mana tidak merugikan antara kedua belah pihak, nanti pihak penengah nantinya akan menyampaikan ke majelis hakim untuk segera disahkan perkara tersebut dan bisa dibuat oleh putusan. Soal yang kelima yaitu jelaskan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi itu sama seperti mediasi, melakukan ada pihak ketiga yang mana dalam mediasi itu disebut mediator, dalam konsiliasi juga disebut konsiliator, yang mana perbedaannya konsiliator itu lebih aktif, cenderung lebih aktif kepada para pihak untuk mengasihkan saran bagaimana para pihak ini harus begini. Mekanismenya juga sama dengan mediasi, di mana dari majelis hakim nantinya akan menunjuk konsiliator, baik itu dari majelis hakim atau dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keenam yaitu apa yang melatar belakangi Perma nomor 1 2016. Yang melatar belakangi Perma nomor 1 2016 yaitu adanya alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan yang pertama yaitu mengurangi beban pengadilan, dan yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga meningkatkan kesepakatan serta meningkatkan kualitas hukum. Dengan adanya tujuan tersebut maka adanya Perma nomor 1 2016 yaitu bertujuan untuk berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian di luar pengadilan. Soal nomor 7 yaitu jelaskan mekanisme arbitrase. Arbitrase yaitu sebuah penyelesaian sengketa yang mana di luar pengadilan atau litigasi, yang mana bersifat sangat mengikat, yang mana dalam arbitrase ini kedua belah pihak arbitrase ini biasanya digunakan untuk seperti masalah-masalah sengketa dalam bisnis dan lain sebagainya. Tata cara dan prosedur mekanismenya itu sama seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan lain sebagainya. Yang membedakan yaitu arbiter itu sangat mengikat dan lebih tertata, yang mana para pihak juga membuat surat permohonan, surat perjanjian di atas kertas, yang mana nanti disampaikan kepada majelis hakim untuk penyelesaian secara arbitrase, dan nantinya penunjukan arbiter juga sama seperti mediator, yang mana bisa dicari dari luar pengadilan ataupun dari pengadilan. Soal nomor 8 yaitu jelaskan arbitrase institusional dan ad hoc. Arbitrase institusional yaitu arbiter yang mana ada pada lembaga-lembaga arbitrase seperti lembaga-lembaga BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Basarnas dan lain sebagainya, yang mana tata cara dan prosedurnya itu menaati peraturan-peraturan lembaga yang sudah ditata di sana, dan dalam penyelesaiannya juga waktunya juga menyangkut pada lembaga tersebut. Sedangkan arbiter ad hoc itu tidak tersangkut pada lembaga-lembaga arbitrase atau di luar lembaga. Perbedaannya itu arbitrase institusional itu lebih terkoordinir, sedangkan arbitrase ad hoc itu lebih tidak terkoordinir. Begitupun waktunya ketika kedua belah pihak itu ada sengketa dan menyepakati dilanjutkan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Waktunya arbitrase institusional ketika sengketa itu sudah berakhir, arbitrase institusional itu tetap berdiri karena lembaganya tetap berdiri, sedangkan ketika arbitrase ad hoc itu setelah sengketa berakhir
ya sudah, tidak ada arbitrase itu lagi. Soal nomor 9 yaitu jelaskan mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Pengangkatan hakim arbiter itu sama seperti pengangkatan mediator, yang mana bisa diangkat dari pengadilan, majelis hakim, ataupun di luar majelis hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan majelis hakim. Soal yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan BANI dan Basarnas. BANI itu singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang mana dibentuk oleh pengadilan, yang mana itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah seperti perdagangan, keuangan, bisnis yang tidak menyangkut dalam prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Basarnas itu Badan Syariah Arbitrase Nasional itu menyangkut pada prinsip-prinsip syariah seperti zakat, wakaf, dan lain sebagainya yang menyangkut dalam prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaannya di situ. Dan Basarnas juga dibentuk oleh MUI. Mungkin sekian pemaparan soal jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.